Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Liana Hildayanti pada mata pelajaran Budaya Melayu Riau. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang jati diri Melayu. Langsung saja kita masuk ke pembahasan jati diri Melayu. Jadi, tunjuk ajar jati diri dalam pergaulan masyarakat Melayu menunjukkan bahwa orang Melayu dapat ditandai dengan 3 aspek dasar yang menjadi pengekal kemelayuannya. Yang pertama itu ada agama Islam, yang kedua ada resam atau adat istiadat Melayu, yang ketiga berbahasa Melayu. Nah, untuk menambah tanda sebagai orang Melayu, diperlukan nilai-nilai yang dianut untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Tadi sudah dibahas 3 aspek dasar untuk menunjukkan pengekal kemelayuannya. Selanjutnya ada aspek-aspek tambahan untuk menambah atau mengekalkan kemelayuannya. Yang pertama itu ada pakaian diri. Jadi Tenas Effendi menyebut pakaian diri ialah nilai-nilai luhur yang diamalkan untuk manusia yang sempurna baik secara lahiriah dan batiniah. Hakikat pakaian diri ini pada dasarnya ialah menyeimbangkan kehidupan kekinian dengan akhirat berdasarkan nilai-nilai asas-asas yang berlaku di tengah masyarakat. Nah, nilai-nilai pakaian tersebut dapat diwujudkan dalam sifat yang 25 atau pakaian 25. Jadi ke-25 nilai-nilai Melayu tersebut atau nilai-nilai pakaian tersebut dapat diuraikan dalam bentuk ungkapan Melayu. Bisa dilihat di gambar, ada 25 poin sebagai pakaian diri untuk pengekal kemelayuan orang Melayu. Baiklah, di sini ada jabaran 5 pakaian diri dari ke-25 yang dikemukakan oleh Tenas Effendi. Yang pertama itu adalah sifat tahu asal mula jadi, tahu berpegang pada yang satu. Jadi maksudnya di sini ialah sifat ini mencerminkan suatu kesadaran bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesadaran sebagai hamba Allah mendorong seseorang untuk selalu ingat kepada Sang Penciptanya, sekaligus bertakwa, mematuhi semua perintah dan larangan, dan berusaha untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan seseorang. Nah, yang kedua itu ada sifat tahu membalas budi. Jadi budi termasuk sifat yang mulia yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Oleh karena itu, sifat tahu membalas budi menjadi hakiki yang harus ada kepada siapapun, terutama kepada ibu dan bapak, terhadap guru, dan tahu membalas kebaikan orang-orang yang sudah berbuat baik kepada diri kita sendiri. Jadi sifat ini dapat mendorong untuk berbuat baik kepada kaum kerabat, sahabat, jiran, tetangga, masyarakat, bangsa, dan juga negara. Nah, selanjutnya sifat tahu diri. Jadi sifat tahu diri ini yaitu sifat yang menyadari sepenuhnya hakikat hidup dari diri seseorang. Jadi kesadaran ini tidak hanya berkehidupan di dunia saja, akan tetapi juga untuk kehidupan di akhirat. Jadi menerapkan sifat tahu diri akan menghantarkan seseorang untuk tahu alur dengan patutnya, tahu menempatkan dirinya pada tempat yang layak, tahu membawa dirinya dalam bergaul ke dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara, tahu memahami hak-hak dan kewajiban yang dimilikinya, serta tahu menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya. Nah, sifat yang keempat yaitu sifat menang dalam kalah. Maksudnya di sini adalah sifat ini menggambarkan bahwa orang Melayu memiliki kerendahan hati dan juga dapat bertenggang rasa kepada orang lain. Sifat ini juga dapat membuat kita piawai dalam bersiasat, mahir dalam menyusun strategi, sabar dan teliti dalam mencari peluang, unggul dalam berunding, berhemat, cermat dalam mengambil keputusan,
teliti dalam mengambil kebijakan, berdada lapang, dan berpandangan luas, menyelesaikan masalah dan memandang sesuatu dengan hati nurani yang jernih. Sifat yang kelima yaitu sifat tahu akan malu. Jadi sifat tahu akan malu ini merupakan sifat yang membuat seseorang tahu akan menjaga aib dan malu. Tahu mengawal tuah dan marwah dirinya, tahu memelihara nama baik diri maupun nama baik keluarga, dan berpantang memalukan atau mempermalukan orang lain. Rasa malu merupakan akhlak yang paling tinggi yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Karena jika rasa malu telah hilang atau telah lenyap dalam diri seseorang, maka harga dirinya akan hilang. Nah, selanjutnya nilai-nilai yang harus kita miliki yaitu nilai adab. Jadi adab merupakan tingkah laku serta tutur kata yang halus atau sopan untuk menunjukkan rasa hormat, kerendahan hati, penyerahan diri, dan menjadi cermin kemuliaan orang yang memandangnya. Adab menjadi sendi-sendi kehidupan yang dipakai dalam hubungan sosial antar individu maupun antar kelompok, dalam beribadah kepada Sang Pencipta dan untuk kepentingan diri sendiri. Nah, ungkapan yang biasa digunakan untuk mengatakan pelanggaran terhadap adab disebut sebagai salah adab, yang dapat menimbulkan rasa malu dan rasa rendah diri. Kerangka acuan adab dan sopan santun dalam pergaulan adalah norma Islam yang sudah melembaga menjadi adat. Jadi adab ini termasuk ke dalam ajaran yang diajarkan oleh agama Islam, akan tetapi telah menjadi adat istiadat dalam masyarakat. Nah, di dalamnya ini terdapat berbagai pantang larangan dan hal-hal yang dianggap sumbang. Jadi dalam adab ini memiliki larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan agar tidak dikatakan sebagai orang yang tidak beradab. Jadi pelanggaran adab akan menimbulkan aib besar dan si pelanggar dianggap tidak beradab. Baiklah, sekian materi untuk minggu kali ini. Jangan lupa mengerjakan soal yang ada di psikologi dan memahami isi modul yang telah diupload di psikologi. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.